Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Sekarang saya ada di markasnya Luxuro ya, Luxuro Jersey Indonesia, miliknya Mas Ahyarudin Hasan. Ada 3 hal yang dipegang oleh Mas Ahyar. Yang pertama adalah kerja keras, yang kedua kerja cerdas, dan yang ketiga kerja ikhlas. Saya kira gabungan antara intelektual dan spiritual inilah yang membuat Mas Ahyar menjadi sukses. Ikuti liputannya bersama Sabta TV. Inilah produk-produk yang dihasilkan oleh Luxuro Jersey Indonesia. Perusahaan ini memproduksi aneka kaos olahraga atau jersey, kaos sablon, kemeja, jaket, celana, pakaian senam, kerudung, hijab, seragam kantor, baju komunitas, seragam dinas, dan lain-lain. Alamat perusahaan ini di Wot Bogor, Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Inilah sosok Direktur Luxuro. Nama lengkapnya Ahyarudin Hasan. Pria kelahiran 1978 ini lulus SMA tahun 1996. Usai lulus SMA, berbagai pekerjaan digelutinya. Ia pernah bekerja di PLTU Suryalaya, di Python, pernah juga jual beli HP, dan pernah menjadi TKI di Korea. Tentu saja tidak semua usahanya mulus. Beberapa usaha yang dirintisnya mengalami kebangkrutan. Ahyarudin Hasan tampaknya menemukan jalan usahanya setelah ia mencoba menawarkan barang dagangannya melalui medsos. Tidak diduga penawarannya disambut baik oleh relasinya, terutama relasi yang ada di luar negeri. Semula Ahyar hanya menjual produk-produk dari orang lain seperti sepatu, kemeja, jaket, atau jam tangan. Seiring dengan permintaan yang banyak, ia lalu berinisiatif memproduksinya sendiri. Maka bersama adiknya ia mendirikan Luxuro Jersey Indonesia. Kini Luxuro Jersey Indonesia memiliki 17 karyawan dengan omset ratusan juta rupiah per bulannya. Produk-produk Luxuro tidak hanya dipesan oleh konsumen lokal. Beberapa negara tetangga seperti Korea Selatan, Hong Kong, dan Malaysia menjadi pelanggannya. Untuk memajukan perusahaannya, Ahyar terus belajar dari kesalahan, meningkatkan kualitas produk,
dan meningkatkan hubungan emosional dengan pelanggannya, dan tentu saja tidak lupa berdoa. Apa harapan dan tantangan Luxuro Jersey Indonesia? Berikut perbincangan kami dengan Ahyarudin Hasan, Direktur Luxuro Jersey Indonesia. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Di samping saya sudah ada Direktur Luxuro ya, namanya Ahyarudin Hasan. Ya. Lebih dikenalnya Mas Ahyar Luxuro. Mas Ahyar ini kebetulan dulu murid saya, dan saya nggak menduga karena dulu itu tidak pinter-pinter amat, bahkan juga cenderung nakal. Tapi ternyata rata-rata biasanya yang akademisnya rendah itu kreativitasnya tinggi, dan ini terbukti. Saya bisa ngobrol-ngobrol dengan dia. Gimana Mas Ahyar kabarnya? Alhamdulillah Bapak baik selalu. Dan bagaimana kabarnya Bapak nih pada hari ini? Ya saya nggak menduga, saya kan ini browsing-browsing ya di internet, di medsos gitu. Benar. Coba pengusaha Indramayu yang agak berhasil nih, saya pengen liput untuk Sabta TV gitu. Ternyata muncul Mas Ahyar, dan saya kayaknya wajahnya nggak asing. Murid saya yang nakal dulu gitu. Iya bener Pak. Paling bandel, udah paling bandel. Makanya di sosial Pak, di sosial 1 saya. Oh iya, makanya iya. Untuk siapa namanya, untuk wali kelasnya Pak Sutikno, khusus tuh, udah binaan khusus tuh. Saya tadinya nggak percaya apa anak ini bisa sukses. Oke, Mas Ahyar langsung aja di poinnya. Ceritakan dengan singkat dari awal sampai Luxuro ini sukses, tapi singkat aja. Gimana? Oke, boleh. Begini Bapak, bahwa Luxuro Jersey Indonesia ini dengan nama perusahaan CV Luxuro Mulia Azizi ini berawal dari keinginan saya pribadi untuk banyak mengembangkan kreativitas daripada sumber daya manusia, mengangkat pekerja-pekerja lokal gitu Pak. Bahwa saya juga insya Allah mampu berawal dari menjadi pengusaha yang tanpa modal, awalnya seperti itu loh Pak. Sepulang dari Korea Selatan, saya itu ibaratnya mengambil daripada teknis dan sistem cara kerja orang sana yang begitu hebat, ya kan? Saya pindahkan, alhamdulillah mendapatkan ilmu-ilmu walaupun tidak banyak juga, saya aplikasikan di perusahaan saya. Apa itu konkretnya tuh ilmu yang menurut Anda hebat? Di sana itu tingkat kedisiplinan Bapak, itu yang paling utama. Kalau berbicara masalah kecerdasan, is oke lah, mungkin kita sama ya. Tapi masalah disiplin orang sana lebih jago Pak. Dia itu tidak mau intinya selalu bergerak. Intinya satu, disiplin. Ketika sudah disiplin dia bisa disukseskan. Itu sana. Hubungannya dengan Luxuro gimana? Kedisiplinannya diterapkan? Nah, saya diterapkan di sini. Ketika ada anak-anak yang saya kan mungkin dikatakan sebagai sekarang masih konveksi dan belajar di semi garment Pak. Oh, nah, otomatis dan pengen digarmenkan, insya Allah di pekarangan saya masih ada banyak tuh ke belakang, dan insya Allah saya minta doanya untuk jadi garment Pak. Cuman saya masih belum belajar ke sana dan semi garment. Dan intinya untuk bisa menjadi semi garment itu saya pengen membangun SDM-nya terlebih dahulu Bapak, bahwa saya harus punya penggawa-penggawa atau karyawan-karyawan yang berkredibilitas tinggi, itu kan yang disiplininya tinggi. Jadi insya Allah bisa dibangun seperti itu. Awalnya tuh sablon dulu. Awalnya sablon dulu, awalnya dari sablon manual. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan dulu Bapak. Saya paling dapat 1 bulan 300 piece, 200 piece dalam manual biasa. Manual Pak, pakai yang gesut. Nanti kita bisa diperlihatkan nanti di sana. Dan juga setelah itu update Pak, melihat dari sudah bergeraknya
apa namanya bermacam-macam versi fashion ya. Untuk pembuatan jersey, jurus jersey itu kan dulu hanya Bandung, Jakarta, bla 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 sebagainya, dan kita itu ingin melahirkan bahwa Indramayu sebenarnya mampu. Bisa Bisa seperti yang ada di sana semuanya gitu. Bahkan kami pun mampu dengan menggunakan standar SOP nasional Pak, sehingga bisa ekspor ke luar negeri gitu. Setelah dari manual Anda bisa ke katakanlah yang agak profesional, itu gimana caranya? Gini Bapak, kita itu kan ada salah satu pengurus dari Sensasi Pak, Seniman Sablon seluruh Indramayu ya. Ada ya Sensasi? Ada Bapak, Sensasi namanya, Seniman Sablon seluruh Indramayu, dan alhamdulillah sudah terorganisir Pak, sehingga standarisasi harga pasar dan juga update tentang bagaimana menggunakan sablon yang baik, nanti ada komunitasnya Pak. Sehingga berangkat dari situlah kami menggunakan standar-standar, bahwa kami banyak belajar dari daerah guru-guru kami dari Bandung, dari Yogyakarta, dan ada orang yang terhebat sablonan justru dari orang Indramayu, cuma sukses di Yogyakarta Pak. Namanya Mas Udin. Namanya Udin Elnos. Nah di sana terkenal, dan dia orang aslinya Pak. Jersey Terbaik di Indonesia dan di dunia Pak. Iya ya. Namanya Pak Udin. Tapi tidak di sini. Tidak di sini, tapi di dekat sana di Yogyakarta. Pabriknya itu. Pabriknya di Yogyakarta. Gitu dan sini. Bener, dan sekarang Sensasi itu diketuai oleh yang namanya siapa, Mas Ijong ya, yang namanya Salbonya mau wakil gitu kan, sama Kafka juga Pak dulunya Pak. Kafka itu berdiri awal, itu ketua pertama Pak. Turun ke ini diserah jabatan kepada Mas Ijong, itulah awalnya. Oke, sekarang langsung aja Mas. Iya. Kiat-kiat Mas Ahyar sehingga ini sukses lah katakan. Apa aja? Bener. Gini Pak, sebenarnya saya memegang 3 teori sebenarnya. Dari memulai kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Saya pegang itu Pak. Dan sangat utama sekali ketika saya belajar dari guru-guru saya, dari guru-guru akidah saya dan guru hati saya ya. Itu mengatakan bahwa sukses itu bukan berarti harus kaya, gitu kan. Intinya karena kekayaan belum tentu sukses. Yang bisa membikinkan kita menjadi itu adalah nikmat syukur. Itu yang harus kita pelajari dari awal. Dan harus istiqomah katanya Pak. Istiqomah itu mungkin diaplikasikan di kita itu konsisten Pak ya. Jadi tidak berangkat dari kita awal gak dapat untung, dan terus kita berhenti. Makanya saya mempunyai apa namanya hashtag di Luxury Jersey Indonesia, wake up and try again. Artinya bahwa bangkit dan juga bergerak Pak. Setelah itu nikmati prosesnya. Itu tuh logo kita, yang sehingga tidak ada istilah hasilnya akan apa. Yang terpenting bahwa berawal bahwa bisnis itu rugi Pak. Tidak ada bisnis yang untung. Bagi saya, menurut saya Pak ya. Karena efek dari bisnis itu bila mana kita ingin meraih keuntungan, pasti sama dengan di akhirnya itu akan rugi. Tapi ketika kita sudah bisa mengambil bahwa bisnis itu adalah rugi, kita berawal dari kedisiplinan waktu, belajar dari sebuah kesalahan yang fatal sehingga diperbaiki, dan akan menghasilkan yang keuntungan Pak, mendapatkan keuntungan. Jadi bagi saya bahwa bisnis itu ya rugi dulu, gitu, rugi waktu dan rugi sebagainya, yang sehingga harus istiqomah Pak, konsisten, bagus, jelek, berjalan, ilmunya sambil berjalan gitu aja. Hambatan yang dihadapi Luxuro selama ini apa aja? Berbicara hambatan seperti ini loh Pak. Kalau berbicara hambatan itu lagi-lagi akan kebijakan kepemerintahan. Itu akan ke sana Pak. Jelas, itu sangat jelas sekali. Kau kebijakan sebenarnya jadi hambatan. Gini Pak, UMKM misalkan, berbicara UMKM, kita ingin menumbuhkan perekonomian misalkan seperti ada di Indramayu. Beri dong kami peluang untuk walaupun dari setiap dari setiap kepala daerah pasti memberikan mengembangkan UMKM semua. Cuman kita ini dulu pernah menginginkan bahwa ada penjahit Indramayu, karena saya punya komunitas namanya Penjahit Indramayu, dan juga Seniman Sablon Indramayu Pak. Seniman Sablon Indramayu, ada 2 organisasi saya pegang. Saya mengajukan pengen maju ke pemerintahan lah, ke sana, sehingga kalau pengen bikin baju, bikin sablon, jangan di luar kota Indramayu dulu. Manfaatkan dulu nih yang ada di Indramayu gitu loh Pak. Memberdayakan dulu, mengkaryakan dulu.
Ketika kami tidak mampu, boleh tahu ke sana. Tapi selama ini kami itu memang insya Allah akan selalu memberikan yang terbaik. Gitu kan, pelajari kami, ajarkan kami tentang bagaimana menjadi para pengusaha-pengusaha yang baik. Selama ini belum maksimal. Belum maksimal Bapak, karena ya mungkin masih belum tersenggol kali kitanya. Intinya mungkin dari pemberian kita juga masih dalam satu yang ada di wilayah mana dulu, di sesi mana dulu, di sektor mana dulu, kami pun bisa menghargai itu sebenarnya. Cuman jangan terlalu lama deh, kita juga pengen perlu dipanggil dari hal seperti itunya, biar kami tuh update daripada apa namanya, fashion kan selalu bergerak Pak. Apalagi sama teknologi, dengar-dengar kita yang namanya Tanah Abang itu tutup kan gara-gara TikTok. Walaupun sebenarnya kalau saya sebenarnya kurang begitu setuju Pak sebenarnya. Masalah TikTok itu kitanya aja yang kurang kreatif gitu aja sebenarnya. Udah hukum alam. Udah hukum alam sebenarnya. Karena kalau ketika kitanya tidak menggerakkan otak kita dan tidak mau update ilmu, ya kita ketinggalan lah Pak. Intinya ke situ aja sih. Oke, harapan ke depan Luxuro ini gimana Mas Akhyar? Saya berharap untuk apa namanya, perekonomian yang khususnya di Indonesia dan juga khususnya di Indramayu ini ingin selalu bertumbuh Pak ya, mengingat bahwa kita sudah menghadapi pasar global Pak, sehingga bahwa kita pun sebenarnya pengen diperhatikan oleh dari setiap kepemerintahan yang harus move on kan ekonomi Indramayu. Selama ini kita sudah tertinggal Pak, makanya kita juga berinisiatif selalu bergerak. Perhatikan kami dan ya gerakan kami untuk bagaimana cara bisa ekspor ke luar negeri, dibimbing kaminya gitu. Kalau kita hanya menjual, kalau kita ibarat kalau kita jual pizza, sudah jelas Pak, di Indonesia sudah banyak belahan-belahan. Kalau kitanya di Indonesia, tapi kalau kita punya keinginan untuk ekspor, nah gila itu Pak. Insya Allah seperti, dan saya menginginkan perhatian dari pemerintahan juga agar kita bisa meningkatkan produktivitas dan ekonomi kita. Oke, semoga sukses ya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas segala sesuatunya dan sukses selalu.